Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Rizky Febiola dengan NIM 190321116 dari kelas Biokimia D. Di sini akan menjelaskan pada gambar yang pertama. Itu adalah merupakan gambar dari pencernaan karbohidrat. Selanjutnya, kita ketahui bahwa pencernaan itu dimulai dari mulut ke kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Kelenjar ludah itu memiliki akses melepaskan A-amilase yang mengubah pati menjadi polisakarida yang lebih kecil yang disebut dengan A-dextrin. Air liur A-amilase dinonaktifkan oleh keasaman lambung yaitu asam klorida HCl. A-amilase dan bikarbonat disekresikan oleh eksokrin pankreas ke dalam lumen usus kecil, di mana bikarbonat akan menetralkan sekresi lambung. Pencernaan maltosa, maltotriosa, dan dextrin batas terjadi melalui disaccharidases yang menempel pada permukaan membran brush border mikrofili sel epitel usus. Glukamilase menghidrolisis A1 4 ikatan dextrin. Sukrase isomaltase akan menghidrolisis sukrase. Sebagian besar maltosa dan hampir semua isomaltosa dibentuk oleh glukamilase dan dextrin. Kompleks dextridase keempat, trelase, akan menghidrolisis ikatan A1,1-glikosidate antara dua glukosil unit dalam gula trehalosa. Monosakarida yang dihasilkan oleh hidrolase, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa, kemudian akan diangkut ke dalam usus sel epitel. Serat makanan, terutama terdiri dari polisakarida, tidak dapat dicerna oleh enzim dalam saluran usus manusia. Di usus besar, serat makanan dan lainnya, yaitu karbohidrat, tidak dapat dicerna dan diubah menjadi gas, seperti H2, CO2, dan metana. Asam lemak rantai pendek, terutama seperti asam asetat, asam propanat, dan butiran asam oleh bakteri di usus besar. Gluktosa, galaktosa, fruktosa yang dibentuk oleh enzim pencernaan akan diangkat ke dalam sel epitel absorbatif di usus kecil oleh protein transfer aktif yang bergantung pada Na+, dan difusi terfasilitasi yang dimediasi. Monosakarida diangkut dari sel-sel ini ke dalam darah dan beredar dari hati dan jaringan perifer. Jenis transporter yang ditemukan di setiap sel itu akan mencerminkan peran metabolisme glukosa dalam sel itu. Nah, kemudian kita lanjut pada absorpsi glukosa. Absorpsi glukosa adalah proses penyerapan gula dari makanan melalui dua tahapan, yaitu tahapan pertama, setelah makanan dikunyah dalam mulut. Selanjutnya, akan masuk ke saluran pencernaan, yaitu lambung dan usus. Pada saat itu, gugus gula majemuk diubah menjadi gugus gula tunggal dan diserap oleh tubuh. Berikut adalah gambarnya. Absorpsi oleh epitel usus glukosa akan diangkut melalui sel absorptif dengan cara difusi terfasilitasi oleh transportasi yang bergantung pada Na. Molekul glukosa sangat polar dan tidak dapat berdifusi melalui bilayer fosfolipid hidrobik sel selaput. Setiap gus hidroksil dalam molekul glukosa membentuk setidaknya dua ikatan hidrogen dengan molekul air, dan gerakan acak akan membutuhkan energi untuk melepaskan gugus hidroksil polar dari ikatan hidrogennya dan untuk mengganggu gaya dari van der Waals antara ekor hidrogen asam lemak dan fosfolipid membran. Nah, yang pertama, glukosa itu tergantung oleh Na+, yang terletak di sisi luminal sel absorptif yang memungkinkan sel-sel ini untuk mengkonsentrasikan glukosa dari usus lumen. Kemudian, konsentrasi Na+ intraseluler yang rendah dipertahankan oleh Na+, K, ATP, dan di sisi lain yaitu serosal, yaitu darah, yang menggunakan energi dari adenosin, pembelahan trifosfat atau ATP, untuk memompa Na+ keluar dari sel ke dalam darah. Nah, dengan demikian, transfer glukosa dari konsentrasi rendah di lumen ke konsentrasi tinggi ke dalam sel akan dipromosikan oleh transport Na dan dikonsentrasi dalam lumen ke konsentrasi rendah di dalam sel, yaitu aktif sekunder untuk mengangkut. Kemudian, yang kedua yaitu glukosa fasilitatif yang tidak mengikat Na tadi terletak di sisi serosal sel. Glukosa
bergerak melalui transporter fasilitas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah dalam darah dan tahap pengeluaran energi. Pengangkut glukosa fasilitas berkarakter terbaik itu ditemukan pada membran plasma sel. Kemudian yang ketiga, penyerapan galaktosa dan fruktosa melalui transporter glukosa bergantung pada Na+ dan transporter glukosa fasilitas kemudian diangkut melalui sisi serosal pada transporter glukosa fasilitas dan diangkut melalui sisi serosal pada transporter glukosa fasilitas. Fruktosa masuk dan keluar dari sel epitel untuk menyerap dengan cara difasilitasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.